Selamat pagi sahabat seri Anugerah, selamat bertemu pada channel seri Anugerah dengan saya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum beraktivitas, kami ingin disapa oleh firman-Mu, maka kuatkan dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk memaknai firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Doa dan harapan kami, sahabat seri Anugerah semuanya berada dalam lindungan Tuhan dan di dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga. Saya yakin dan percaya Tuhan besertamu sampai selama-lamanya, dan tentu dalam penyertaan Tuhan, marilah kita mendengar sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diaturkan pada kita, yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 10. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara-saudara, perikop ini adalah bahagian dari tentang tuan dan hamba. Di ayat 7 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Saudara, kalau saudara disuruh memilih, apakah lebih suka menjadi tuan atau menjadi hamba? Saya yakin dan percaya bahwa kita sekalian ingin menjadi tuan. Tentu karena menjadi seorang tuan atau seorang big boss, kita akan memiliki kuasa ataupun akan memiliki katakanlah penghasilan atau strata sosial yang lebih, dan bahkan kita akan dihormati, dan ada banyak orang yang akan mencari perhatian pada kita, bahkan suka mengangkat-angkat kita, memuji-memuji kita. Tentu ini akan menjadi godaan atau pencobaan sendiri bagi seorang yang di puncak karirnya, yang juga memiliki keberhasilan yang luar biasa. Dia akan terjebak di dalam pujian-pujian atau juga sanjungan-sanjungan, dan tidak banyak yang jatuh dalam pencobaan oleh karena ini, sehingga dia merasa bahwa dia adalah yang terbaik dan dia memiliki waktu dan kesempatan untuk mengatur orang lain seturut dengan kehendaknya. Kebalikannya adalah ketika seorang kemudian terjerat dalam kehidupannya hanya menjadi seorang hamba, atau dalam kita, kalau pada zaman konteks penulisan ini disebut budak, atau pada zaman kita sekarang orang upahan. Nah, tentu orang-orang yang seperti inilah yang terkadang tidak memiliki waktu atau tidak memiliki ruang untuk menyatakan pendapatnya, isi hatinya, sehingga selalu diliputi oleh ketakutan, sehingga pada akhirnya apa kata Tuhan, yang penting saya bisa bekerja dan saya bisa makan dengan penghasilan yang saya peroleh dari tempat atau dari hasil usaha atau kantor Tuhan ini. Saudara-saudara, itulah potret kehidupan kita sepanjang hari setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan manusia itu sendirilah yang membuat stratifikasi strata sosial. Ada kelas atas, menengah, dan rendah. Maka setiap yang atas akan menekan yang rendah, yang menengah akan menekan yang rendah, seperti katakanlah piramida itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu menghadapi piramida ini kita harus jernih dan jeli bahwa sesungguhnya kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai garam dan
terang dunia. Kita mengingat bahwa ada satu peristiwa ketika seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang sangat wangi dan mahal. Ada juga jemaat atau katakanlah dari rasul-rasul yang atau orang banyak yang menggerutu. Alangkah sayangnya minyak itu, kalau dijual dan diberikan kepada orang miskin akan sudah banyak tertolong. Lalu Yesus tahu apa di dalam pikirannya. Selalu ada di antara orang-orang, selalu ada di antara kita yang berpikir bahwa berbuat baik atau berbuat lebih pada kerajaan surga itu akan sangat merugikan. Lalu Yesus mengatakan dia adalah lambang kerendahan hati. Wanita ini merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan rambutnya dibuat untuk membasuh kaki Yesus. Bahkan Yesus mengatakan sepanjang abad orang miskin ada di sekelilingmu. Bagaimana engkau mensikapinya? Nah, saudara-saudara, nats ini ingin mengatakan tentang seorang hamba. Saudara-saudara, orang Kristen dipanggil dan terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan dalam pengertian harus boleh melakukan pelayanan yang baik kepada Tuhan. Seorang hamba akan melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya tanpa dia pernah mengharapkan kata terima kasih daripada tuannya itu. Dia akan, ketika tuannya datang, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Apakah dia harus menyiapkan air panas untuk mandiannya, minumannya, makanannya, dan sebagainya. Dan dia harus siap di sampingnya manakala tuannya itu membutuhkan sesuatu sehingga dia tidak harus memanggil berulang-ulang. Dia siap, dan setelah tuannya dilayani, tuannya boleh istirahat dengan tenang dan dia kembali ke dapur untuk membereskan pekerjaan lain. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk mengatakan, untuk menunggu kata ucapan terima kasih. Saudara, itu juga yang dilakukan oleh Yesus dengan kerendahan hatinya. Dengan segala kerendahannya dalam Filipi 2 itu, dalam nyanyian syair tentang Yesus, dia datang dan meninggi dalam kemuliaan. Dari kemuliaannya dia datang ke tengah dunia ini, mengambil rupa manusia, bahkan rupa hamba sampai kepada mati tersalib. Dia tidak pernah mengharapkan kata terima kasih daripada manusia. Karena apa? Karena pertolongan atau karena penebusan yang sudah Yesus lakukan. Tapi Yesus ingin bahwa manusia akan boleh menjadi umat kudus milik Tuhan yang selalu ikut perintah, yang selalu ikut dalam pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu, maka dia mengatakan kepada setiap manusia, kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Siapakah hamba Tuhan? Saya dan saudara sekalian adalah hamba Tuhan. Kita terpanggil untuk melakukan satu pekerjaan secara bersama-sama dengan tulus dan ikhlas bagi kemuliaan Tuhan. Maka apabila saudara sebagai pegawai negeri, saudara sebagai pegawai swasta atau guru atau apa saja, mestinya saudara melakukannya itu bagaikan seorang hamba yang setia kepada tuannya, sehingga saudara melakukan pekerjaan itu bukan karena melihat upahmu, bukan karena akan apa yang engkau peroleh setelahnya, tapi bagaimana orang yang sekelilingmu senang melihat pekerjaanmu. Maka orang Kristen adalah pekerja-pekerja yang baik, maka orang Kristen adalah pekerja-pekerja yang bertanggung jawab, karena dia adalah hamba-hamba Tuhan yang mengabdi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 20, dia katakan kepada segenap orang-orang yang percaya yang ada di Korintus, mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian, bahwa kita sekalian adalah orang yang sudah ditebus. Ya, lebih tepatnya 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
Artinya segenap apa yang engkau lakukan dalam pekerjaanmu, di dalam keseharianmu, biarlah itu menjadi pancaran kemuliaan Tuhan. Maka orang Kristen, karena dia adalah garam dan terang dunia, maka dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan kegiatan, hendaknya menjadi pancaran kemuliaan Tuhan. Itu makanya Yesus mengatakan, katakanlah bahwa kamu adalah hamba, atau katakanlah hamba yang hanya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, lebih tegasnya, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Itu luar biasa. Tidak berguna, tapi dia melakukan apa yang dia harus lakukan. Itu luar biasa itu. Itu satu motivasi yang sangat luar biasa untuk mendorong saudara sekalian melakukan pekerjaan dengan baik. Karena yang harus kamu lakukan, kamu sudah tahu. Sebagai guru, kamu harus mengajar dengan baik. Sebagai direktur, engkau harus memimpin dengan baik. Sebagai istri, kamu harus berlaku baik. Sebagai suami, kamu juga harus lebih baik. Dan pada akhirnya, biarlah pekerjaan itu menjadi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus dan lunas dibayar. Itulah prinsip yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan pernah kita dapatkan dari yang lain, kecuali dari Yesus. Aku adalah hamba yang gak berguna, karena aku hanya dapat melakukan apa yang harus aku lakukan. Saudara, lakukanlah apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu. Selamat menabur kebaikan. Amin. Terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatan. Kami harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan di dalam itu kami sudah engkau percayakan akan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Biarlah itu kami lakukan sebagai pengabdian, layaknya pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga ketika kami melakukan pekerjaan, bukan hanya karena supaya asal Bapak senang, supaya kami memperoleh sesuatu dengan cara yang tidak wajar, tetapi biarlah apa yang kami lakukan bahagian dari buah percaya kami, pernyataan iman kami. Terima kasih Bapak. Kami memohon, bersegeralah ya Bapak, kuatkanlah kami, jauhkanlah musibah COVID-19 dari muka bumi ini. Amin.